Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, pasti masih happy sahabat Bob karena Inter kapolista dan 12 poin berjarak dari Juventus. Tapi sahabat Bung Bob, sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Pasti kita masih happy dan tetap membumi. Kemarin banyak yang di komen bilang, oh jangan Jumawa. Memang bukan Jumawa gitu loh. Memang banyak sekali media-media Italia ya, terutama yang menyoroti tentang Inzaghi dan Inter. Kita juga pasti kita bangga dan senang dengan apa yang telah dicapai Inzaghi dengan Inter. Semoga ini terus berlanjut dan rasa lapar itu terus dijaga supaya terus menjaga konsentrasi dan fokus tetap kepada tujuan. Walaupun kita sekarang berjarak 12 poin, itu tidak membuat Inter lengah dan tidak membuat mereka santai. Mereka harus menyelesaikan apa yang mereka kerjakan musim ini sampai di garis finish. Ini adalah lari maraton, bukan lari 5 kilo, 10 kilo. Ini adalah maraton. Jadi benar-benar harus dijaga terus sahabat Bob. Jadi memang kita pasti senang lah ya, pasti happy. Siapa sih yang nggak happy melihat penampilan Inter dan juga bagaimana bisa terbaik di Liga 5 Eropa. Ini luar biasa. Baik dari segi keganasan, banyak menciptakan gol, baik dari defensifnya yang paling sedikit kebobolan dan juga yang paling banyak clean sheet-nya. Itu adalah suatu pencapaian yang harus kita benar-benar syukuri dan nikmati gitu loh. Bukan kita mau jumawa, tapi kita menikmati apa yang telah diraih, apa yang dilalui proses oleh Inzaghi dari awal dia datang ke Inter dan bagaimana dia meneruskan estafet yang di zaman Conte. Walaupun di zamannya Conte punya Lukaku, Hakimi, Eriksen, semuanya di zaman Inzaghi itu hilang. Tapi dengan kepercayaan diri dia, dengan keyakinannya Inzaghi, dia tahu apa yang dia harus lakuin di Inter apa. Dan itu terbukti sekarang sahabat Bob. Hanya selangkah lagi, ya mungkin ya kita butuh beberapa, karena masih ada 12 pertandingan. Kalau Inter bisa mengumpulkan sekitar mungkin 25-26 poin, mungkin Inter sudah ada di dalam jangkauan yang namanya Scudetto sahabat Bob ya. Di belakang tetap gua ada bintang kedua. Nah, di sini gua ada master chef kita Inzaghi, gua dampingin. Semoga dia benar-benar membawa Inter ke bintang kedua. Itu sedikit intermezzo untuk Inzaghi dan Inter, bagaimana benar-benar luar biasa dan kita patut benar-benar bangga dengan Inter kita. Nah, ini kemarin si Di Marco juga menggarisbawahi bahwa pelatih Inter Milan itu adalah istimewa. Inzaghi itu istimewa. Dia membuat kita semua merasa baik. Orang yang luar biasa, kata Di Marco. Itu sedikit kata si Di Marco. Apa sih katanya? Tapi sebelum kita mulai, lebih baik kita relax dulu, minum dulu. Kemarin nih hampir kebanting ya sahabat Bob ya. Ini gua minum dulu. sorry biar relax ya. Jadi tetap semangat sahabat Bob. Kalau mau ngopi silakan, mantap. Nah, ini Di Marco bilang bahwa dia memberikan sebagian besar pujian kepada pelatihnya. Dia menggambarkan Inzaghi sebagai orang yang luar biasa, yang berada di balik suasana luar biasa di ruang ganti. Inzaghi adalah pelatih hebat dan pribadi yang luar biasa yang membuat kami semua merasa senang. Dia bisa membuat seluruh tim tertawa dengan leluconnya. Kami senang memiliki Inzaghi. Jadi benar-benar ini yang dijaga sama Inzaghi, bagaimana dia menjaga ya waktu di zamannya dia di Lazio kan juga begitu. Pemain-pemain mencintainya Inzaghi, tetapi ya dia pasti karirnya pasti akan terus menanjak. Sekarang ya banyak yang mengincar Inzaghi. Semoga kita berharap Inzaghi tetap pada di Inter dan segera juga perpanjang kontrak nanti. Kita fokus dulu untuk mendapatkan bintang kedua. Itu buat Inzaghi. Dan selamat juga buat
siapa pelatih Inzaghi dan Lautaro Martinez kemarin mendapatkan rating tertinggi. Pelatih dan pemainnya adalah Lautaro Martinez yang mendapatkan man of the match. Walaupun dia gagal penalti, tetapi kontribusi dia, intensitas dia, bagaimana dia membawa timnya dia, bagaimana dia merangkul timnya supaya berjuang bersama, menderita bersama untuk memenangkan pertandingan. Selamat buat Inzaghi dan Lautaro Martinez. Nah, dengan kemarin juga waktu melawan Atalanta, Inter juga penuh stadion, dan artinya apa? Pundi-pundi Inter akan bertambah kembali. Nah, ini sedikit Inter Milan mengungkapkan berapa banyak pendapatan mereka dari uang hadiah Liga Champions. Ini dari Liga Champions, belum dari Serie A gitu loh. Inter udah lolos ke 16 besar, kemarin juga menjamu Atletico Madrid, penuh. Artinya sekarang Inter tinggal menunggu bagaimana kelanjutan nanti melawan Atletico Madrid. Semoga Inter lolos. Artinya kalau Inter lolos, otomatis apa yang terjadi? Ini dia nih. Inter sudah menjamin 65 juta euro masuk ke kantong Inter sebagai hadiah dari Liga Champions. UEFA tidak akan memotong uang hadiah klub yang merupakan retribusi karena gagal memenuhi persyaratan. Apalagi pihak klub menyoroti pentingnya format baru untuk kompetisi yang akan diresmikan. Jadi ini tambahan lagi dana buat Inter. Semoga nanti Inter juga bisa memenangkan melawan Atletico Madrid dan kita akan melaju ke perempat final. Artinya tambah lagi hadiah dari Liga Champions dan juga penonton. Ini akan membantu Inter terus berkembang dengan finansial yang semakin kuat. Nah, kita berbicara sedikit juga tentang Inter telah menjamin 72 juta tawaran sponsor untuk musim 2024-2025. Ini Antonello ini luar biasa, dia telah bekerja keras untuk mendapatkan sponsor-sponsor ya dari apa namanya? Contoh dia juga bisa meningkatkan nilai sponsor dan akhirnya untuk musim depan Inter sudah dapat, gua nggak bacain detailnya, tetapi kan kita juga udah punya si Paramount ya, banyak-banyak terus yang terbaru adalah Betson. Jadi kalau memang istilahnya Betson, ya karena memang kemarin Qatar hanya menawarkan kurang lebih sekitar antara 18 juta euro ya, hampir nggak nyampe 20 juta euro. Tetapi Betson ini masuk, apakah Inter akan menerima atau tidak, kita akan lihat nanti sahabat Bob. Yang jelas kurang lebih Inter musim depan sudah punya sponsor kurang lebih 72 juta, luar biasa. Nah ini kita bahas sedikit. Inter Milan memilih Betson sebagai sponsor seragam utama untuk musim depan dengan detail perjanjiannya. Nah, jadi bahwa perusahaan tersebut tidak akan muncul di jersey Inter karena Undang-Undang Italia melarang klub menampilkan nama perusahaan taruhan. Sebaliknya, sumber tersebut memperkirakan nama komersialnya adalah Star Casino Sport. Ya, jadi bukan bukan Betsonnya gitu loh sahabat Bob. Itu boleh. Nah, kurang lebih sekitar 30 juta dan kalau itu bisa luar biasa dan semoga itu bisa dan Inter semakin banyak uangnya dan semakin kuat secara keuangan. Itu berita gembira dan kita juga jangan lupakan jasa Inzaghi. Dengan masuknya Inzaghi, pundi-pundi uang terus bertambah dari musim ke musim. Sampai ke final Liga Champions, gua rasa memang dia lebih banyak menghasilkan uang dibanding pelatih-pelatih sebelumnya. Luar biasa, selamat sekali lagi buat Inzaghi. Nah, ini juga Wali Kota Rozzano sudah mendesak Inter, apakah lu bener nggak jadi mau bangun di sini? Karena memang di Rozzano itu Inter harus beli tanah, beli lahan gitu loh. Nah, ini dikasih batas waktu sampai tanggal 30 April. Apakah Inter akan melanjutkan atau sekarang Wali Kota Milan juga menawarkan si Salah untuk renovasi San Siro. Nah, ini jadi nggak tahu nih apakah Rozzano ini akan jadi atau tidak, atau Inter tetap akan di San Siro. Kita akan lihat aja. Tetapi si Wali Kota Rozzano sudah mendesak Inter untuk memberikan jawaban iya atau tidak. Nah ini sahabat Bob, Gazzetta dello Sport ya, The Magical Four, Inter Milan yang mengerikan menuju bintang kedua
dengan mengalirkan lawan-lawannya. Kita tahu sahabat Bob, 4 pertandingan terakhir Inter menggelontorkan 16 gol. Setiap pertandingan itu adalah 4 gol dan hanya kebobolan 2 gol melawan Roma. Selainnya clean sheet. Ini luar biasa. Dan ini memang nggak salah, ini seperti yang Gazzetta dello Sport, bahwa Inter sangat mengerikan untuk mendapatkan bintang kedua. Nerazzurri kini sekarang setelah selisih 12 poin dengan Juventus dan 16 poin dari AC Milan. Setelah mengalahkan Juventus, Inter terus sampai saat ini terus tidak terhentikan. Dan bahkan Inter sudah memenangkan 8 pertandingan Serie A berturut-turut. Nih luar biasa. Dan bahkan clean sheet itu adalah 17 kali. Gila men, luar biasa banget ya. Jadi semoga benar-benar Inter Milan yang tak terbendung di jalur kanan menuju bintang kedua. Sumber tersebut menyoroti angka-angka yang menunjukkan betapa dominannya Inter di musim ini. Inter telah mencatat ke-8 kemenangan berturut-turut. Mereka sejauh ini telah mencetak 67 gol dan mengumpulkan 17 clean sheet. Menikmati selisih gol plus 55, luar biasa. Jadi kita tunggu aja sahabat Bob, ini memang luar biasa dan memang mengerikan ya Inter ini, supaya Inter terus menang. Itu harapan kita. Nah ini si Moratti akan kembali ke Pinetina. Hari ini dia akan ketemu dengan Inzaghi, dengan staff dan para pemain. Yang jelas kemungkinan mereka juga akan hadir di latihan, terus makan siang. Dan sudah lama sekali Moratti tidak ke Pinetina, tempat latihannya Inter, dan bahkan udah 10 tahun dia tetap ada di tribun penonton. Kalau Inter bermain pasti dia menonton gitu loh. Tapi ini orang luar biasa, tetap kita akan hormati dia, dan semoga pemain juga pasti senang lah akan mendapat motivasi dari dia. Semoga Moratti yang terbaik, semoga dia senang kembali ke Inter. Nah ini dia sahabat Bob, ternyata pelatih AC Milan kekalahan dalam perebutan Scudetto. Inter Milan jalani musim luar biasa. Mereka mengingatkan saya kepada Juventus. Saya pikir Inter telah menjamin tempat pertama, kata pria 58 tahun sebelum dia ketemu dengan Lazio. Jadi konferensi pers. Nerazzurri menjalani musim yang luar biasa. Meskipun kalendernya sulit, mereka tetap menang. Itu kata Pioli. Setelah mengatasi jalur tersebut dengan cara yang penuh empati, saya pikir perburuan gelar berakhir. Artinya si AC Milan sudah menyerah sahabat Bob ya. Salah satu jurnalis bertanya kepada Pioli, apakah Inter bisa meraih Scudetto dalam derby? Kata dia, kamu sangat fenomenal dalam membuang-buang energi. Tanggal 21 April masih terlalu jauh. Ini di depan kami ada Lazio. Pelatih ditanya apakah ini mirip dengan Napoli. Ini sebenarnya Inter berada di level yang sama dengan Napoli. Keduanya telah menghasilkan angka yang luar biasa. Tapi menurut saya ini sama dengan Juventus asuhan Conte di saat itu. Ya, sudah fans Milan, sudahlah dukung Inter aja lah sekarang ya. Gak usah lagi mau Scudetto dengan AC Milan. Ya mungkin Liga malam Jumat, Liga Pocong mungkin masih bisa ada kesempatan gitu. Tapi tetap Inter walaupun unggul 12 poin, tetap sahabat Bob membumi. Inter fokus dengan pertandingan. Nih ada Genoa di depan, semoga Inter juga bisa memenangkan dan meraih 3 poin. Ini ternyata bukan Senin dini hari ya. Ini Selasa dini hari sahabat Bob. Jadi Inter punya istirahat yang banyak untuk memulihkan energi. Terus juga bintang Prancis, Itali, si Acerbi kemungkinan bisa bermain melawan Genoa. Terus juga si Thuram, dan bahkan berita gembiranya si Pratesi tidak cedera serius sahabat Bob. Jadi dia juga tidak ada tes medis. Kalau dia merasakan sakit baru dia, tetapi dia aman-aman aja. Kemarin dia juga berlatih tapi secara terpisah. Kemungkinan dia juga akan bisa dibawa untuk melawan Genoa nanti. Ini berita gembira. Kita hanya menunggu Hakan, Thuram, Acerbi, dan juga si Cuadrado.
sebulan lagi si Sensi juga. Jadi kita tunggu aja pemain-pemain yang akan sembuh dari cedera, sahabat Bob. Ini dia, Inzaghi bukan kepala pelayan, tapi dia masih bersalah karena membunuh sang juara. Simone Inzaghi yang bertanggung jawab penuh. Ini salah satu jurnalis di Italia ya. Satu-satu yang bersalah membunuh kejuaraan pada akhir Februari adalah Simone Inzaghi. Ia mungkin bukan seorang kepala pelayan, namun apa yang dia lakukan sungguh luar biasa untuk Inter. Melawan Atalanta menunjukkan kesadaran sebuah tim yang tidak hanya menang, namun juga tidak pernah kehilangan konsentrasi. Ini dia, konsentrasinya pemain-pemain itu tidak pernah hilang, sahabat Bob. Luar biasa. 3 poin yang menyadarkan kita akan ketinggian sebuah piala palang yang saat ini tidak mungkin tercapai. Inter telah mengubah mentalitas mereka. Mereka telah berhasil mengatasi rasa takut terhadap tim-tim kecil. Mengubah diri mereka menjadi monster yang menghabiskan banyak waktu melawan tim-tim besar. Ia beradaptasi menjadi mimpi buruk di saat-saat ketika segala sesuatunya tampak seimbang. Dan di saat-saat sulit, dia tidak pernah meninggalkan permainan. Sebuah banalitas yang perlu mengambil langkah mental, kata dia. Ini benar-benar luar biasa. Inzaghi sekarang kita juga udah tahu lah seperti apa permainan Inter, dan juga kita salah satu lagi adalah ketenangan kita. Kita sekarang kalau melihat pertandingan Inter sebelum bertanding, kita lebih tenang, lebih relax. Dulu kan wah, bakal kita sport jantung lah, apalah kan, tapi kita benar-benar tenang gitu. Wah, ini Inter bakal menang. Kita ngelihat, bukan kita sombong ya. Kita melihat seperti itu. Nah, seperti itulah gambarannya Inter. Sampai ya dia bilang membunuh kejuaraan di akhir Februari. Artinya memang ya kemungkinan Inter juara itu memang tinggi, tetapi tetap membumi. Apa yang dibilang Lautaro kemarin, ya 12 plus di posisi kedua dari Juventus, kita di atas Juventus. Kami bergerak maju, kerja bagus kawan. Mari kita teruskan seperti ini. Jangan kasih kendor, kata kapten kita. Terus juga Huskor mengangkat pemain Inter, ada 5 orang. Akhirnya di sini juga termasuk 5 Nerazzurri di Serie A pada bulan Februari. Pertama adalah, yang jelas adalah Pavard, Bastoni, Di Marco, Hakan, dan Lautaro Martinez. Dan juga kemarin juga si Thuram juga terpilih menjadi pemain terbaik ya di bulan Januari ya, sahabat Bob. Nanti di bulan Februari baru kali ini, karena sekarang baru awal Maret. Jadi ini luar biasa. Semoga pemain-pemain Inter terus bisa menunjukkan kembali kekuatan mereka, kekompakan mereka. Nah, ini sedikit dari Bisek. Saya sangat menyukai Inter. Saya berharap bisa bertahan selama bertahun-tahun. Semua orang membuat saya merasa seperti di rumah sendiri. Karena untuk laga tandang besok, ini si Paramount kan akan menampilkan di sini itu seperti kayak kura-kura ninja gitu loh. Nah, ini yang dibilang sama si Bisek ya. Memberikan pendapat pribadinya mengenai estetika kaos tersebut dalam sebuah acara yang diselenggarakan klub di Castello Store yang baru. Apakah saya menyukainya? Bolehkah saya berbicara bahasa Inggris, kata dia. Saya mengerti segalanya, tapi saya belajar. Itu tidak sempurna. Namun saya sangat menyukai, saya ingat ketika kami menang melawan Udinese dengan seragam lain. Tentu saja, tetapi yang ini sama indahnya. Sama seperti yang putih dan yang orange, kata dia. Saya akan mengatakan, apakah kura-kura ninja favoritmu? Saya akan mengatakan Donatello karena dia yang paling cerdas di grup. Itulah yang saya rasakan. Dia tenang dan bijaksana seperti saya. Michelangelo adalah yang paling lucu dan di Inter. Menurut yang paling lucu adalah dia, tapi yang paling gila adalah Marcus Thuram, katanya. Saya sangat menyukai di sini. Sangat berbeda dari kota saya, ini lebih kecil. Rekan satu tim saya sangat baik, para pemain sangat terbuka terhadap saya. Mereka membantu saya menyesuaikan diri di Inter. Mereka membuat saya merasa di rumah. Saya menyukai dan saya berharap tinggal di sini selama bertahun-tahun lagi ya. Semoga aja Bisek menjadi back tangguh dan bisa menjadi pemain yang lama di Inter. Sahabat Bob, ya kita tidak sabar menunggu pertandingan
Genoa, tapi kita akan melihat nanti pertandingan AC Milan akan ketemu Lazio, terus juga Juventus ketemu Napoli ya kalau nggak salah. Tapi yang penting adalah Inter tetap fokus, mau hasil apapun yang dicapai tim-tim lain, yang penting Inter harus bisa mempertahankan kemenangan terus. Setuju nggak sahabat Bob? Tetap membumi ya, bagaimanapun kita selalu happy dengan Inter kita sahabat Bob. Berjuang bersama, menderita bersama untuk bintang kedua. Karena Inter kita ingin selalu kita menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes!